ya, mungkin bagi Anda ada yang bingung nih, cara penyimpanan obat yang baik itu seperti apa sih? Jadi memang podcast Dr. Alia _THT ini memang untuk edukasi masyarakat semuanya. Jadi yang hadir ke sini tentunya memberikan manfaat-manfaat yang luar biasa. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan juga share untuk konten ini. Dan saat ini saya akan membahas tentang penyimpanan obat yang benar. Jadi mungkin kalau di rumah geletakan sana sini, ada juga yang dimasukin ke kulkas. Nah sebenarnya boleh apa enggak sih? Langsung saja deh saya tanya-tanya ini sama Mbak Vivi dan juga Mbak Dinda. Iya, apoteker ya. Asisten. Oh, asisten. Tapi kan kerjaannya pasti setiap hari dengan obat gitu ya. Udah hafal dong ya, nggak cuma Demacolin aja atau paracetamol aja gitu ya. Itu sebenarnya ya kalau misalkan cerita-cerita dari awalnya, itu kenapa memilih untuk bidang farmasi? Apa nggak sulit ngapalin nama-nama obat nih? Ya sulit sih Mbak ya. Cuma dari diri sendiri sebenarnya kalau saya itu pengen masuk dunia kesehatan. Oh iya, pengen masuk dunia kesehatan biar bisa menyehatkan semua ya. Kalau Mbak Dinda? Sebenarnya pas SMP itu masih belum ada kepikiran mau kemana sih ya. Terus dari kakak bilang masuk sini farmasi. Aku masih belum tahu ya. Terus tiba-tiba ya masuk, ternyata seru juga ternyata. Iya, malah seru ya, bukan pusing ya. Awalnya sih pusing, Mbak. Iya, hal baru kan. Iya, soalnya kan untuk nama-nama obat itu apa ya, bukan bahasanya kita sehari-hari ya kan, bahasa ilmiah lah atau bahasa apa gitu. Terus sekarang berarti sudah hafal gitu ya nama-nama jenis-jenis obatnya gitu. Banyak yang hafal sih. Banyak yang hafal juga kegunaannya dong, bukan cuma namanya doang. Sama nama lain juga. Oh, nama lain ada? Ada. Oh, ada juga ya obatnya. Ya ampun. Itu sempat merasakan apa ya? Itu awalnya sekolah dulu apa kuliah farmasi? Sekolah dulu. Oh ya kan ada SMK yang farmasi gitu ya. Oh, sekolah dulu jurusan. Maksudnya di SMK ya, jenjang SMK. SMK. Nah, itu sempat nggak merasakan mungkin aduh ini kok susah banget sih, salah nih aku ngambil jurusan gitu. Iya, kadang pernah mikirnya gitu kayak susah gitu. Hafalan kan banyak yang harus dihafalkan itu. Bukunya tebel-tebel. Oh, bukunya tebel. Iya. Apalagi kalau praktek itu Mbak. Oh, kalau praktek gimana dong? Kalau misalkan tentang obat kan, kalau misalkan yang saya tahu nih ya, kalau perawat praktek rumah sakit kayak nginfus gitu ya, terus atau Nancy orang gitu, itu praktek. Nah kalau obat? Kalau obat ya dulu sih pas sekolah itu sering gitu Mbak. Kalau misalnya salah takaran, salah dosis gitu, langsung didapat nilai 50, fatal gitu loh Mbak. Oh, gitu. Kadang cuma salah tulis etiket fatal. Hah? Jadi harus benar-benar teliti. Iya. Berhubungan sama kesehatan kan. Iya sih benar. Karena kalau benar nyawa. Karena kalau overdosis itu kan bisa membuat si pasiennya justru malahan bukannya sembuh, malahan mungkin makin parah gitu ya. Kalau misalkan kurang dosis, ya nggak sembuh-sembuh. Jadi kayak beban ya, ada kebebanan sendiri gitu. Nah itu kayak suka duka masuk di jurusan farmasi gitu ya. Oke, sekarang ini langsung prakteknya bekerja di apotik gitu. Sebenarnya lebih susah mana nih, praktek pas dulu sekolah atau pas udah kerja? Lebih susah pas sekolah sih Mbak. Iya. Kalau sekolah itu prakteknya itu mulai dari bahannya. Kalau di sini kan tinggal mencampur aja gitu loh Mbak. Ada obat sediaan jadi ya. Jadi udah ada. Iya. Udah ada gitu ya. Kalau kita praktek dulu kan masih riweh gitu ya, nyiapin ABC gitu ya. Oh iya. Campur. Serbuk kan dalam bentuk serbuk kalau di sekolah gitu. Oh jadi biasanya obat itu dicampur juga gitu. Obat asli apa gimana sih kalau praktek di SMK itu? Kalau praktek obat asli. Cuma bentuknya serbuk gitu. Bentuknya serbuk? Iya, serbuk semua Mbak. Oh bukan yang udah pil gitu? Bukan. Oh iya. Malum lah, saya kan bukan jurusannya ya. Jurusan saya rumah kantor jurusannya. Oke, tentang cara penyimpanan obat nih. Sebenarnya penyimpanan obat yang baik itu seperti apa?
Yang pertama itu ditutup dalam wadah yang asli atau tertutup rapat ya Mbak, nggak boleh terbuka gitu. Hindarkan dari jangkauan anak-anak. Dihindarkan dari jangkauan anak-anak. Iya, biasanya kan suka mainan gitu, obat. takutnya keminum atau dimakan gitu kan. Jadi nggak kirain tahu. permen. Iya. Atau kalau kayak sirup botol kaca pecah gitu, takutnya seperti itu. Oh iya, itu penyimpanannya gitu ya, yang baiknya seperti itu. Nah sebenarnya ada tuh, kayak saya tuh pernah membaca kayak suhu tentang suhunya gitu. Nah itu ada aturannya sendiri nggak? Ada Mbak, suhunya itu harus di suhu ruang ya, tidak boleh terkena sinar matahari langsung, nanti bisa rusak obatnya. Misalnya itu ditaruh di atas meja atau meja makan, kalau minumnya sesudah makan itu kan bisa langsung diminum gitu loh Mbak, enak. Oh gitu. iya sih, soalnya kalau misalkan ditaruh di luar riweh ngambilnya ya. Nanti lupa nggak keminum. Oh iya benar. Wah, kadang saya juga lupa loh nggak diminum. Kalau udah ngerasa nggak sakit, kadang suka udah nggak minum. Iya. Banyak ya Mbak yang gitu. Banyak ya, berarti bukan cuma saya aja ya. Iya, saya sendiri gitu. Iya ya, apotekernya juga gitu ya. Soalnya emang kadang kalau kita nggak sakit, nggak ngerasa sakit, nggak ada keluhan, ya ngapain minum obat kan gitu. Tapi kemarin waktu itu sempat dibahas juga nih sama apotekernya Dokter Alia. Kalau antibiotik itu memang harus habis ya. Iya, harus dihabiskan. Iya. Nah ini kadang kan suka karena udah nggak sakit, antibiotiknya masih nyisa, terus nggak diminum, nggak dihabisin. Terus akhirnya ditaruhnya di sembarang tempat gitu. Oke. Sampai kadaluarsa biasanya. Iya ya, ada sampai kadaluarsa juga. Tapi kan kita kadang ada obat yang kayak diracikan gitu loh. Kan kita nggak tahu kadaluarsanya itu sampai kapan gitu ya. Kadang sih, tapi udah dijelasin waktu itu. Tentang apa sih EUD gitu loh. BUD. Nah, yang gitu-gitu. Oke. Sahabat Alia mungkin bisa cek ya di video di bawah-bawahnya gitu. Tentang obat-obatan gitu. Karena ini sebenarnya kelanjutan gitu ya. Oke. Kalau dari obat-obatan yang semuanya, apakah semuanya memang harus ditaruh di suhu ruang? Enggak. Itu sirup ya, salah satunya sirup ya Mbak ya. Sirup itu ada yang di suhu ruang, ada yang di lemari es. Kalau di lemari es itu contohnya antibiotik ya Mbak, itu suhunya antara 2 derajat sampai 8 derajat Celcius. Jangan disimpan di freezer. Ya, itu nanti di garis beku. bawahi itu. Nanti beku Mbak. Oh, jadi di kulkas biasa. Iya, di pintunya atau di chillernya. Oh iya. Jangan di tempat ikannya ya. Nanti bau ikan. Oke, itu semua sirup boleh dimasukkan ke kulkas? Nggak boleh sebenarnya. Berarti Cukup suhu ruang aja sih Mbak. Iya, selain antibiotik. Oh, jadi kalau antibiotik boleh dimasukkan ke kulkas. Iya. Untuk yang sirup ya, untuk yang Iya, sirup. untuk yang sirup. Selain sirup berarti nggak boleh dimasukkan ke kulkas. Ada beberapa obat sih, contohnya kalau obat suppositoria, Apa itu? itu obat yang dimasukkan lewat anus. Itu kalau ditaruh di suhu ruang itu Mbak bisa meleleh. Oh, jadi itu harus di lemari es. Iya, di lemari es. Tapi biar bukan tidak cair. tapi bukan di freezer Bukan juga di ya. freezer. Kan maksudnya biar Rusak. beku. Biar tetap beku gitu loh. Nanti rusak Mbak. Oh, obatnya. nanti rusak. Oke. Nah, saya nih. Nah, saya nih gini nih. Kalau misalkan anak saya ini kan panas. Iya. Terus kan kita beliin Sunmol yang cair. Karena kan masih anak-anak ya. Terus kemudian dia udah nggak panas nih setelah peminuman 2 atau 3 kali udah nggak panas. Terus kan masih ada banyak dong sisanya. Nah, itu tuh boleh nggak dimasukin ke kulkas? Katanya sih yang saya dengar-dengar, karena memang bukan saya tanya ke ahlinya juga, itu sirupnya itu boleh disimpan di kulkas jangka waktu 1 bulan. Sebenarnya nggak perlu juga sih kalau di kulkas. Karena kalau sirup itu ditaruh di kulkas itu takut merusak kandungan obatnya. Bisa merusak, kena suhu tinggi gitu. Khusus antibiotik di kulkas karena nggak stabil kan. Antibiotik itu awalnya kan serbuk. Oh iya. Bukan cairan gitu. Jadi ketika mau diberikan ke pasien, kita larutkan dulu. Oh iya, pernah aku dapat yang
awalnya serbuk terus disuruh diisi air, ada batasnya. Iya. Nah, Itu antibiotik. Antibiotik. Iya. Berarti kalau misalkan udah dicairin dimasukin kulkas nggak apa-apa? Nggak apa-apa, tapi itu harus dalam 7 hari harus habis ya Mbak. Karena stabilitasnya itu, efektivitas dari obatnya sendiri itu cuma 7 hari kalau setelah dilarutkan. Oh iya. Tapi kalau untuk sejenis kayak tadi Sanmol atau obat batuk, obat pilek gitu loh, kan ada khusus anak-anak kan memang rata-rata tuh sirup ya. Iya. Nah itu dimasukin ke kulkas nggak boleh? Nggak perlu sih Mbak sebenarnya. Di suhu ruangan. Suhu ruang. Kalau suhu ruang berarti harus jangka waktunya berapa hari? Sebulan Setelah ya, dibuka. Oh setelah dibuka. Oh berarti 1 bulan pun meskipun nggak dimasukin ke kulkas itu masih bisa ya diminum ya? Bisa. Iya sih. Oke. Saya kira memang harus di kulkas gitu. Di kulkas pun juga harus ada jangka waktunya ya? Iya. Nggak bisa sampai tahunan ya? Nggak bisa. Meskipun tertulis expirednya di Iya. botolnya gitu. Itu enggak pengaruh sih Mbak kalau sudah dibuka. Oh iya, jadi itu tuh pengaruhnya kalau masih dalam keadaan tersegel gitu ya. Misalkan kalau masih disegel, kalau sudah ada batas expirednya, ya itu baru tidak boleh dikonsumsi. Bukan berarti kita sudah buka, oh expirednya masih tahun depan gitu ya. Udah tahun depan dia masih bisa dipakai gitu, enggak ya? Enggak. Sampai bertahun-tahun. Saking ngiritnya.